Beberapa informasi mengatakan kau dapat backup dana dari beberapa orang. Siapa itu bang? Makanya saya mau konfirmasi. Ya nggak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ya dicocok-cocokkan kan bang. Oh, karena gitu misalnya ada pejabat. Sulit untuk menghindarkan pikiran bahwa narasi, wacana dan usulan tentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan atau penundaan itu tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Jadi sudah digaungkan oleh para menteri utama Jokowi, para pembantu utama, Pak Luhut, Pak Bahlil, 3 pimpinan parpol. Pada level pemerintahan yang paling bawah, kepala desa, sebagian kelompok abdesi sudah bereaksi seperti itu. Katanya sih akan melakukan deklarasi pasca Lebaran. Tetapi yang paling maju itu adalah gerakan beberapa orang anak muda yang menyebut diri Kobar, Koalisi Bersama Rakyat. Rakyat yang mana tentu saja mereka juga punya penjelasannya. Yang kabarnya sudah deklarasi di 18 atau 17 ibu kota provinsi. Bahkan sudah merambah sekitar 40 kota untuk kegiatan-kegiatan sejenis. Itu klaimnya. Kita berbicara dengan salah seorang koordinatornya, Sahat Sinurat. Gimana kabar? Kabar baik bang. Ya. Anda ini termasuk unik ya, anak muda ini. Pada saat teman-teman Anda kan mantan pimpinan GMKI ya? Iya. Ketua Umum GMKI 2016-2018. Tadi pada saat teman-teman Anda mengambil sikap yang berbeda, Anda malah mendeklarasikan, mengusung tentang isu ini. Saya tidak paham apakah Anda menyadari betul betapa seriusnya usulan Anda ini. Karena ini sudah langsung bermain pada wilayah konstitusi. Tapi saya harus mengapresiasi pikiran-pikiran seperti ini. Di tempat saya ini Sahat, ini adalah seluruh pikiran bertemu. Siap. Ya kan? You tahu kan bahwa saya pendukung presiden kan? Ya. Tetapi saya mengkritisi hal-hal yang menurut saya tidak seperti seluruh semangat yang dulu kita usung. Ada beberapa yang saya kritisi. Nah, Anda muncul dengan narasi ini. Coba jelasin ke kita dulu, sebenarnya itu Kobar itu apa, Sahat? Siap. Ya, terima kasih Pak Bar. Jadi Kobar ini kepanjangan Koalisi Bersama Rakyat. Sebenarnya sudah kita buat gerakannya dari tahun lalu, Bang. Kalau kita lihat jejak digitalnya itu ada gerakan evaluasi 7 tahun Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi. Di sana kita tunjukkan bagaimana kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kemudian kita benar-benar mendeklarasikan diri itu di tahun ini, di tanggal 18 Februari 2022 di Jakarta. Nah, di sana yang kita deklarasikan sebenarnya itu tema besarnya 2024 setia bersama Jokowi. Nah, itu sebenarnya menjadi tema besarnya. 2024 setia bersama Jokowi. Kita belum mengangkat isu apapun terkait misalnya masalah 3 periode atau perpanjangan atau penundaan atau apapun. Fokus kita 2024 setia bersama Jokowi. Nah, kenapa kami deklarasikan itu, Bang? Karena kita melihat secara real, ya setiap pemerintah punya kekurangan kelebihan. Setiap rejim pasti punya kekurangan kelebihan, tapi kami melihat di era Pak Jokowi inilah memang program-program beliau itu mengena dengan kebutuhan masyarakat. Seperti apa? Contoh yang pertama, beliau benar-benar punya visi Indonesia sentris, Bang. Kita yang selama ini walaupun saya tinggal sekarang di Jawa, tapi asal saya dari Sumatera. Dan kami di Kobar ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi dan persebaran lainnya. Kita melihat di era Pak Jokowi itu tidak hanya Jawa saja yang dibangun, tapi Sumatera dibangun, Kalimantan dibangun, Papua dibangun, dan dananya itu jelas, real, membangun infrastruktur, membangun SDM-SDM yang ada di sana. Yang kedua juga, beliau berani tegas terhadap berbagai jenis mafia, mulai dari mafia minyak, kemudian juga masalah soal bagaimana kita bisa mengolah sumber daya mineral kita, tidak lagi semuanya ekspor barang mentah.
dan ekspor bahan mentah, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, ini yang menurut kami harus kita dukung sampai 2024. Harus benar-benar diselesaikan dengan sebaik mungkin sampai kedua. 2024. Sampai 2024. Nah, yang kemudian menjadi lanjutan dari deklarasi tersebut di momen itu juga, kami ingin apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjutkan. Jangan sampai ganti nanti periodisasi 2024-2029, karena waktu itu kan kita masih berpikirnya ini kan selesai pemilu, Pak Jokowi selesai dan dilakukan pemilu, ganti presidennya, ganti kebijakan. Nah, ini yang kami khawatirkan, Bang. Ganti presiden, ganti kebijakan, tiba-tiba. Apa yang salah dengan itu? Ya salah, karena apa yang kita harapkan ini kan percepatan pembangunan menuju Indonesia maju, Bang. Kita punya target 2045, kita menjadi 5 negara besar dunia. Salah karena kita mau maju lebih cepat. Iya, percepatan, bukan cuma pelan-pelan. Kenapa Anda langsung beranggapan bahwa kalau mengikuti mekanisme seperti yang ada di dalam konstitusi dan kemudian terpilih pemimpin baru itu dia sudah pasti gagal? Jadi kan kenapa Anda menutup harapan itu? Pertama, kita sudah tidak ada lagi yang namanya seperti GBHN, Bang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita masih negara berkembang, sehingga kemudian tidak bergantung secara sepenuhnya dengan sistem kita. Artinya kepartaian kita belum benar-benar bisa menyiapkan kader-kader yang berintegritas, kader-kader yang memang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin daerah atau pemimpin pusat. Kita punya banyak kader-kader partai loh, Sahat. Iya, punya banyak, Bang. Tapi apakah kita mau coba-coba untuk menjadi pemimpin Indonesia? Pada saat Pak Jokowi memulai juga dan saya berada pada barisan terdepan pada saat itu, kita juga waktu itu coba-coba. Benar, Bang. Kita coba-coba, tapi kita kan memang melihat track record, rekam jejak, pengalamannya, Bang. Dan ketika memang beliau sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai presiden, ternyata memang sesuai harapan kita. Di luar tetap ada kekurangan kelebihan ya, Bang. Kebijakan tidak semua juga menyenangkan kita. Tapi secara garis besar menurut kami, dan itu ada surveinya, Bang, 73% rakyat Indonesia itu puas. Kenapa Anda tidak memberikan pikiran dan harapan itu juga kepada anak bangsa yang lain? Nah, karena ini, Bang, kita kan sekarang prosesnya itu berdasarkan apa yang menjadi visi misi beliau. Bukan lagi ada yang namanya GBHN atau PPHN ataupun lainnya. Nah, visi misi beliau ini menurut kami tidak cukup selesai 10 tahun. Nah, apakah presiden berikutnya akan mau meneruskan visi misi Pak Jokowi yang menurut kami sesuai dengan harapan rakyat, memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim, kemudian membangun infrastruktur yang dulu di Eropa atau Amerika Serikat atau China sudah mereka lakukan berpuluh tahun atau berapa tahun yang lalu misalnya, ini yang sedang kita lakukan. Nah, apakah itu akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya, visi misi Pak Jokowi? Karena kan kita memang berdasarkan visi misi presiden. Apakah itu akan dilanjutkan? Apakah itu dilanjutkan? Nah, itu yang kalau ternyata kemudian penggantinya nantinya melanjutkannya dan lebih baik dari itu, tidakkah itu Anda menutup harapan bagi regenerasi kepemimpinan? Nah, itu kan kalau, Bang. Iya. Bisa kalau, kan 50-50. Iya. Bisa kalau dilanjutkan, bisa kalau tidak dilanjutkan. Kalau ternyata dilanjutkan. Nah, itu kan masih berbicara kalau, Bang. Lah, nah, iya. Itu yang kondisi sekarang. Kita kan tidak bisa bicara kalau atau angan-angan, Bang. Kami melihat realistis sekarang. Ketika kami turun ke bawah setelah deklarasi tanggal 18. Sebenarnya saat aku agak kecewa dengan pikiran ini, saat kamu anak muda yang harusnya lebih percaya pada harapan. Ya kan, dengan seluruh radar-radar intelektual yang kita miliki dan saya yakin kau miliki, apalagi kamu alumni dari ITB, salah satu perguruan tinggi yang hebat di Indonesia. Itu harusnya kan pikiran tentang harapan itu ada. Kata kalau kau perdebatkan. Saya mencoba untuk masuk di bagian ini dulu. Supaya untuk kemudian melihat apakah sebenarnya kalian berada pada posisi yang tepat untuk menyuarakan ini. Ya, karena ini tidak main-main loh. Tadi sudah saya buka dengan mengatakan ini bukan isu sederhana menyangkut amandemen. Nah, kekecewaan saya itu adalah sebagai orang muda, kau sudah menutup pintu peluang pikiran bahwa ada banyak anak bangsa yang lain yang sebenarnya barangkali punya harapan. Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal. Kita sepakat soal itu. Kita sepakat soal itu sekali lagi. Tapi kan kemudian mengapa kau mengaburkan harapan bahwa kemudian ada orang lain, ada pemimpin baru yang lain yang bisa melanjutkannya atau bahkan lebih baik. Kalau ternyata kurang, kan kita bisa mengkritisinya. Bahkan barangkali anak muda itu adalah kamu sendiri yang bisa melanjutkan itu.
Ya, nah justru itu Bang, ini kan kemudian setelah 18 Februari, kami kemudian melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Dengan tema tadi 2024, setia bersama Jokowi. Artinya pembangunan beliau sampai 2024 kita dukung, dan setelah itu kita dukung bagaimana ini bisa berlanjut. Nah ternyata ketika turun ke rakyat, sama Bang, justru harapan-harapan itu yang kami dengar dari orang-orang yang kami temui. Saya tidak klaim seluruh rakyat Indonesia, tapi orang yang kami temui itu kemudian, dan video-videonya ada Bang, mereka bilang ya Pak Jokowi bagus, banyaklah alasan mereka masing-masing ya. Tapi pada akhirnya di ujungnya, ya kalau bisa Pak Jokowi lagi supaya ini bisa berlanjut. Kalau bisa Pak Jokowi lagi supaya apa yang kami rasakan, itu yang menjadi harapan. Nah justru yang kami suarakan ini bukan kemudian kami khawatir atau apa. Kami justru menyuarakan harapan dari orang-orang yang kami temui. Dan memang Bang, kalau dilihat dari teori pembangunan, sekarang ini kan kita ada di fase ketiga Bang. Lepas landas menuju negara maju. Nah lepas landas Bang, ketika misalnya pesawat kita analogikan lagi mau lepas landas, tiba-tiba pilotnya kita ganti. Nah apakah kita bisa cepat lepas landas atau justru akan ada lagi masa-masa transisi, ada lagi masa jalan-jalan terjatuh, turun dulu lagi, mendarat supaya ganti pilot baru terbang lagi. Nah di situ kami melihatnya dari segi teori pembangunan Bang. Bukan kami tidak berharap, justru di masa Pak Jokowi lah kita punya harapan besar. Nah, bagaimana percepatan itu bukan hanya kita pelan-pelan saja, percepatan Bang, artinya kita mengejar yang dulu mungkin dilakukan orang berpuluh tahun, kita dalam 10 tahun ini, apalagi ada pandemi 2 tahun, itu kita mengejar banyak hal yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu harapan kami. Ketika nanti di 2029 akan ada fondasi yang kuat menuju ke Indonesia Maju yang 2045 tadi, ganti pun presidennya, ya kita yakin presiden berikutnya itu sudah bisa kemudian melanjutkan apa yang memang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Dan mungkin bisa saya, bisa siapapun yang anak-anak muda, di situ kita termasuk 2024 pun kita ikut berperan Bang. Upaya yang bagus, jawaban yang mencoba untuk menjelaskan. Saya simpan dulu pada bagian itu. Saya mau bertanya dulu. Harapan banyak orang menginginkan Pak Jokowi. Kita lihat itu kalau misalnya datang ke daerah-daerah kan gitu. Ya. Beliau dicintai orang, itu bagus. Harusnya seperti itulah. Tak elok kalau kemudian pemimpin tidak dicintai masyarakat. Tapi sebagai anak muda dulu, Sahat, aku pengen tahu dulu, apa kritikmu yang paling keras pada pemerintahan Jokowi? Kritik yang paling keras pertama Bang, menurut saya adalah bagaimana kemudian menyelesaikan satu persoalan-persoalan masa lalu Bang. Persoalan HAM dan lain-lain yang dulu sempat ada rekonsiliasi, tapi kemudian akhirnya tidak mundur atau tidak berjalan terlalu baik, termasuk masalah HAM yang 98 dan sebelum-sebelumnya. Nah ini yang kita harapkan supaya apa Bang, kita masuk ke lembaran baru, bahwa kita ya masa lalu itu jadi sejarah yang harus terus kita ingat, tapi jangan gara-gara itu. Itu harapanmu. Ya, itu kritikmu yang ya kritiknya itu belum diselesaikan kan Bang. Oke, apalagi? Itu kritiknya. Nah yang kedua yang menurut kami juga penting untuk dilakukan oleh pemerintah sekarang, bagaimana kemudian melakukan pemerataan dalam sektor ekonomi Bang. Artinya kita sudah banyak membangun infrastruktur, sudah banyak melakukan investasi di berbagai hal. Nah, bagaimana itu kemudian bisa merata sampai ke tingkat UMKM. Nah, jadi UMKM pun ikut benar-benar bisa berkembang ekonominya. Karena itu kan menurut kita yang paling penting. Infrastruktur dibangun, tidak hanya sektor-sektor besar industri yang maju, tapi UMKM juga itu harus diberikan yang terarah, bantuannya seperti apa, pendampingannya seperti apa. Nah, ada beberapa kritik orang yang agak ekstrim di ruang publik menyangkut ini. Karena tampaknya menghindarkan untuk berbicara yang di tempat ini you bisa bicara apa saja. Ya. Siap. Misalnya begini, tentang utang luar negeri. Beberapa tamu saya di sini pernah mengatakan gini, utang kita sudah bermasalah. Saya bilang bahkan sudah ada angka yang menyebutkan kemungkinan Pak Jokowi akan meninggalkan 10.000 triliun. Saya bilang apa masalahnya? Dia bilang tidak akan ada masalah kalau pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%, 6-7% lah kira-kira. Tapi tidak seperti itu ternyata, apalagi karena memang ada COVID ya. Menurutmu apa kritikmu yang paling keras menyangkut ini? Karena banyak ahli ekonomi yang saya bukan ahli ekonomi, tapi setidaknya saya agak paham angkanya. Apa kritikmu yang paling keras menyangkut itu? Yang pertama saya juga bukan ahli ekonomi Bang, jadi jangan sampai juga apa yang saya katakan ini kan miss. Nah tapi paling tidak dari pandangan saya sebagai anak muda Bang ya, yang namanya hutang kan siapapun pasti kadang-kala bangun usaha apa itu pasti utang. Tapi apakah dia bisa membayar utangnya? Nah, saya baca beberapa berita pertumbuhan ekonomi kita di situasi COVID ini itu termasuk baik di tingkat dunia. Itu saya pernah baca 2 hari lalu, 3 hari lalu. Tapi saya
lupa referensinya, itu termasuk bagus. Bahkan di negara mana itu negara maju, itu jauh lebih tinggi Indonesia pertumbuhan ekonominya dibanding negara itu. Nanti mungkin bisa kita cari referensi sama-sama, Bang. Jadi menurut saya ya, cuman apakah hutang itu wajar? Nah, saya sebagai bukan ahli ekonomi tidak bisa kemudian menyampaikan statement yang secara ekonomi, Bang, ya. Tapi namanya kita berutang ya wajar. Saya saja misalnya mau nyicil rumah, Bang, atau nyicil mobil ya berutang. Karena yang penting saya tiap bulan bisa bayar hutang ini. Nah, ini yang menurut saya mudah-mudahan pemerintah pusat kita sekarang atau pemerintah Indonesia sekarang itu memang punya parameter yang jelas sehingga jangan sampai utang itu melebihi kesanggupan kita, Bang, seperti itu. Dalam banyak survei, riset dan analisis bahwa pada pemerintahan Pak Jokowi, pada dua pemerintahan Pak Jokowi ini yang sekarang sudah periode kedua masuk pada tahun ketiga, catatan ekonominya itu bagus selain soal utangnya. Ya. Tapi catatan tentang hukumnya yang nggak terlalu menyenangkan. Apa kritikmu menyangkut itu? Ya, catatan terkait hukum, Bang. Yang pertama, kita masalah soal korupsi ya, Bang. Nah, ini kan sebenarnya debatable juga, Bang. Apakah bagus atau tidak bagus? Karena tetap juga sampai sekarang banyak juga yang kemudian orang-orang pelaku korupsi ditangkap. Nah, kritik saya, Bang, bukan soal ke Pak Jokowinya, tapi ke sistem kita saat ini yang memang terlalu mahal politiknya, Bang. Itu yang berkali-kali kami generasi muda selalu suarakan. Saya waktu 2019 maju DPD, Bang, di Riau. Itu saya melihat bagaimana pengalaman pertama kali turun politik selama ini yang kita hanya bersuara di luar saja, Bang. Itu memang ternyata masyarakat kita sudah dimanjakan. Mau turun, kira-kira ada nggak ininya? Ya saya kan karena masih terus memegang idealisme waktu aktivis, ya saya bilang saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi yang saya bisa lakukan, saya akan berjuang untuk masyarakat. Tapi apakah semua politisi kita yang maju melakukan hal yang sama? Nah, akibatnya apa, Bang? Bukan soal ke masyarakatnya. Akhirnya mereka berpikir gimana ini balik. Ya korupsi akhirnya terus menyebar. Nah, apakah sistem kepartaian kita yang kemudian melakukan seleksi untuk orang-orang untuk maju sebagai calon kepala daerah, maju sebagai caleg, itu bisa meminimalisir kos yang terlalu besar. Sehingga dampaknya kemudian tidak ketika mereka terpilih, akhirnya mereka menjadi pelaku korupsi. Dan ini kan seperti batu es di laut itu, Bang, ya. Kelihatan sedikit mungkin tapi di bawahnya itu ternyata sangat banyak, Bang. Hal lain juga yang mengeras itu, saya harus menanyakan ini kepadamu, anak muda. Karena menurut saya harus memberi apresiasi pada keberanianmu untuk bersikap. Menurut saya progresivitas pikiran seperti ini dan gerakan seperti ini kita butuhkan. Soal kemudian apakah dia berada pada koridor yang benar, itu kita perdebatkan. Salah satu cara bangsa ini untuk berubah itu, menuju yang lebih baik itu dengan cara dialektika seperti ini. Makanya kemudian saya undang kamu. Siap. Saya yakin kau bisa menangkap niat baik saya mengundangmu ke sini. Dan orang memang bilang bahwa ini podcast politik, ya udah saya arahkan ke situ. Salah satu kritik yang terbesar juga menyangkut orang dan saya ingin mendengarkan narasimu tentang itu adalah keberpihakan Pak Jokowi menyangkut dengan dinasti politik. Kebetulan ketika saya masih di DPR dulu, saya itu masih kecewa menyangkut ini karena pernah bikin undang-undang, kita larang ini tetapi ternyata ditorpedo di Mahkamah Konstitusi. Memang pada akhirnya setelah diputuskan Mahkamah Konstitusi nggak dilarang lagi. Tetapi menurut saya kita harus punya sensitivitas tentang masa depan. Dan bagi saya, termasuk bagi Negara Institute, lembaga yang saya dirikan di sini, kajiannya mengatakan tidak sangat bagus penyikapan pemerintah menyangkut dan khususnya Pak Jokowi menyangkut dengan dinasti politik. Apa yang ingin kau katakan menyangkut ini? Ya, sepertinya dinasti politik ini bukan hanya soal Pak Jokowi, Bang. Tentu saja. Ya. Hampir di semua partai politik, yang saya tidak perlu sebutkan partai politik apapun itu. Betul. Baik dinasti politik di eksekutif, termasuk juga di legislatif, Bang. Dan ya maksudnya kan kita tidak bisa membatasi, Bang. Siapapun punya keinginan, misalnya saya, orang tua saya misalnya dulu pernah kepala dinas misalnya, atau kemudian maju bupati atau apa, terus atau jadi wali kota atau jadi gubernur. Saya misalnya melihat orang tua saya sebagai figur yang saya favoritkan, ya saya ingin mengikuti jejak beliau, kan tidak bisa kita batasi. Cuman yang kemudian menjadi penting, Bang, untuk kemudian kita harus lihat adalah semua orang punya hak yang sama. Nah itu, Bang, yang menurut saya sekarang ini kita tidak memberi ruang itu untuk setiap orang. Jadi jangan karena misalnya dia anak
tadi misalnya anak Pak Presiden, atau dia anak seorang ketum misalnya, atau anak wakil ketua umum partai, atau anak orang-orang elit politik, dia diberikan ruang lebih, privilege-nya lebih besar dibanding kita yang misalnya generasi muda atau orang-orang muda. Kita punya kapasitas, punya juga rekam jejak perjuangan, tapi karena kita nggak orang anak siapa-siapa, akhirnya kita nomor dua kan. Nah itu menurut saya sebenarnya tidak adil. Tapi siapapun menurut saya pasti kalau memang dia punya naluri politik, ingin mengikuti pamannya, bapaknya, ibunya, ya nggak mungkin kita larang, Bang. Nah, kadangkala tentunya ketika mereka sedang memegang kekuasaan, kadangkala ada dari kekuasaan itu sendiri yang kemudian ikut membantu. Nah, ini memang yang kemudian menjadi persoalan, Bang, yang menurut saya juga ya seharusnya termasuk Pak Jokowi, termasuk juga perangkat-perangkat partai politik yang lainnya, ya harus bisa lebih mengurangi yang seperti itu. Tapi menurut saya, ya siapapun jangan dibatasi hak politiknya, Bang. Kan itu juga demokrasi, artinya setiap orang bebas juga untuk maju, bebas untuk kemudian masuk ke dalam politik. Kira-kira seperti itu, Bang. Saat Pak Jokowi itu sudah bersikap meminta semua pihak, terutama kepada pembantu utamanya, untuk tidak lagi berbicara tentang isu atau usulan penundaan atau penambahan masa jabatan. Bahkan itu dikatakan pada satu hari sebelum demo besar 11 April kemarin. Kenapa kamu masih mengusung-usungnya? Ya, yang pertama kan, Bang, jelas beliau itu kan eksekutif. Ini kan harus taat konstitusi, termasuk juga jajaran kabinetnya. Nah, sehingga memang tidak pas. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari para menteri itu, mereka lebih meluruskan supaya jangan disalahkan juga aspirasi seperti ini. Contoh Pak Luhut, Pak Tito, itu kan mengklarifikasi bahwa ya kalau ada aspirasi ya silakan, tapi pemerintah taat konstitusi. Nah itu yang kami tangkap, Bang, kira-kira seperti itu. Gimana? Nah, pemerintah taat konstitusi, tapi namanya aspirasi selama itu tidak mengganggu ketertiban umum kan itu demokrasi kita, Bang. Apa yang perjuangan kita direformasi kan justru yang sekarang ini. Dulu kita dibungkam misalnya untuk bicara, mengkritik pemerintah, bahkan kalau sekarang kita lihat orang menghina Pak Jokowi atau keluarganya bisa bebas. Dulu ya Abang lebih paham apakah mereka bisa sebebas itu. Nah itu kan demokrasi kita. Iya, cuman aspirasi 3 periode ini, izin Bang. Enggak, maksud saya gini, kan Pak Jokowi sendiri sudah bilang jangan. Jangan ke para menterinya karena mereka memang tapi kepada kalian boleh. Bukan, kita masyarakat ini kan memang bebas saja, Bang. Iya. Soal nanti bolanya ini kan ke MPR, bukan ke Pak Jokowi. Kita kan minta ini harus amandemen. Bukan kita minta Pak Jokowi sekarang maju, ya itu jelas melanggar konstitusi, Bang. Yang kita minta sesuai aturan saja. Kita menyuarakan, kalau MPR memang tidak mau ya sudah kita terima. Artinya apa yang kami usulkan ini ternyata belum menjadi konsensus bersama atau kesepakatan bersama. Ternyata memang yang 2 periode masih lebih baik menurut MPR. Jadi menurut kami selama aspirasi ini belum diputuskan, misalnya secara resmi ya sudah kita suarakan, Bang. Tapi kami komitmen tidak mungkin kami melakukan yang mengganggu ketertiban, mengubah ideologi negara atau dasar negara. Nah itu kan jelas dilarang oleh konstitusi kita dan kami komitmen dengan itu, Bang. Mumpung kau bicara tentang reformasi segala macam. Waktu reformasi 98 usiamu berapa? SMP kayaknya. Oke. Masih dengar, lihat-lihat aja, Bang. Oke. Kan? Reformasi itu adalah gerakan besar. Ya. Maka kemudian hari ini kita bisa menikmati kebebasan. Nah, termasuk kamu lah bisa mengusulkan banyak hal. Tapi kemudian usulanmu ini menabrak produk dari reformasi itu. Nggak ada yang ditabrak, Bang, menurut saya, Bang. Reformasi itu meminta pembatasan masa jabatan presiden loh. Iya, tapi kan itu. Sekarang kamu meminta untuk ditambah. Itu menabrak semangat dan tuntutan reformasi yang sudah berhasil. Apa yang ingin kau katakan? Nah, yang pertama, Bang, kita kan fokusnya kalau Kobar itu ke perpanjangan 3 periode ya, Bang. Kalau penundaan kita tidak pernah suarakan. Itu meluruskan dulu. Jadi jangan dibilang kita fokus pro ke penundaan. Jadi tetap kita pelaksanaan pemilu 2024 kita dukung. Nah, terkait yang Abang sampaikan, kami juga punya alasan, Bang. Pertama, ini kita melihat soal kita ini kan dulu itu kontekstualnya harus kita lihat konteksnya, Bang. Dulu kita 32 tahun rezim pemerintahan yang kemudian kita rasa itu terlalu keras. TNI Polri juga punya imunitas yang tinggi, kebebasan pers, masyarakat dikungkung. Akhirnya kita membatasi, termasuk korupsi juga yang merajalela, Bang. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kan sistemnya pelan-pelan sudah baik. Demokrasi kita sudah berjalan menurut apa yang kita idam-idamkan. Kebebasan pers, kebebasan masyarakat, bagaimana TNI Polri juga tidak lagi punya imunitas yang tinggi. Kalaupun ada, hanya oknum. Jadi kami melihat tidak mungkin kemudian kita kembali 100% ke sistem yang dulu. Bahkan mungkin sudah kecil kemungkinan termasuk
perangkat hukum kita, KPK semua itu juga terus bekerja untuk melakukan penindakan terhadap korupsi. Nah, makanya kami sekarang berpikir bukan lagi masa lalu, Bang. Masa lalu tetap kita terus ingat supaya jangan kita terjatuh lagi. Tapi kami pikiran sekarang dari anak muda ini, Bang, masa kini dan masa depan. Nah, masa lalu itu yang mana? Saya bicara tentang reformasi tadi. Soal 98 dan masa Orde Baru. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa maksudnya Orde Baru itu semangat reformasi dan seluruh produknya itu sudah tidak kita butuhkan sekarang. Bukan. Persoalan Orde Baru itu, Bang, yang kita tahu imunitas tinggi yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin lagi kita akan benar-benar 100% kembali ke sana. Jadi perjuangan reformasi itu justru sekarang yang sudah kita capai, Bang. Nah, artinya apa? Kita sudah menuju arah yang baik dengan perjuangan reformasi kita. Bukan. Pertanyaan saya itu tadi gini. Pertanyaan saya adalah, ini kan usulanmu 3 periode. Salah satu produk reformasi itu batas adalah jabatan. Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode dan sudah berjalan. Iya, Bang. Apakah kau tidak merasa bersalah berniat untuk menabrak sebuah peristiwa besar yang membuat kita bisa berbicara apa saja sekarang? Malah kau menjawabnya tadi bahwa kita tidak bisa lagi menyerahkan diri terus-menerus kepada masa lalu. Saya tanya tentang masa lalu itu ya termasuk Orde Baru itu, Bang. Yang tadi itu 98 tadi itu. Makanya saya bertanya, apakah menurutmu semangat reformasi 98 itu sudah tidak kita butuhkan lagi sebab kita sudah sampai pada tahapan ini? Itu pertanyaan saya. Itu yang saya ralat tadi, Bang, yang pernyataan Abang. Yang saya maksud apa? Di Orde Reformasi itu kan kita memperjuangkan soal tadi 30 tahun pemerintahan yang korup, imunitas TNI ke Polri, kemudian kebebasan pers, masyarakat yang terkungkung. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Artinya dampaknya itu ya kita sudah berjalan ke arah yang baik. Batas masa jabatan itu konteks di masa itu supaya membatasi tadi pemerintahan yang korup tadi. Akhirnya kita putuskan dua periode. Nah, sekarang kita melihat, makanya Bang, kita melihat jangan kita dikit-dikit dihantui oleh hantu Orde Baru. Sementara rejim kita sudah, kalau parameter yang dibandingkan jelas sangat beda. Era sekarang termasuk kepemimpinan Pak Jokowi dengan era Soeharto dulu. Nah, masa tiba-tiba karena 3 periode orang langsung bilang kita akan kembali 100%? Menurut saya tidak mungkin seperti itu. Nah, apa yang kami perjuangkan, Bang, bukan soal kemudian kita tidak lagi peduli dengan perjuangan para tokoh reformasi kita. Justru kita dalam tahapan melanjutkan terus perjuangan itu menuju tadi Indonesia maju. Nah, kita melihat konteks sekarang 2 periode itu tidak cukup untuk bagaimana visi misi pemerintahan itu, pembangunan itu bisa kemudian diselesaikan dengan baik. Menurut kami... Sorry. Ya. Saya potong. Saya nggak terlalu paham maksudmu. Pemerintahan represif di masa Orde Baru, Pak Harto, itu dilawan oleh kita semuanya. Sepakat, ya, maka terjadilah peristiwa reformasi 98. Betul. Salah satu produknya itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Agar kemudian tidak ada lagi presiden yang karena dibisikin oleh orang-orangnya di sekitarnya, jilatan-jilatan maut di sekitarnya. Kita tahu sejarah itu di masa Pak Harto kan? Tidak lagi selalu merasa dibutuhkan oleh rakyat. Tidak lagi selalu merasa didukung oleh rakyat. Seperti terjadi pada Pak Harto, saya ada dapat cerita dari Pak Yusri di tempat ini, yang mengatakan sebenarnya Pak Harto sudah mau mundur tetapi dijilat-jilat terus sama Pak Harmoko. Maka kemudian dia maju lagi, ternyata tidak dan dia tumbang dan ternyata dia ditinggalkan. Nah, kita kembali pada cerita yang tadi. Menghindarkan agar tidak terjadi lagi peristiwa di masa yang lalu. Maka lahirlah salah satu produk reformasi itu pernah pembatasan masa jabatan presiden. Inilah yang kemudian yang kita rawat sampai sekarang. Lah, ini kok kamu mengusulkan agar kemudian ada penambahan masa jabatan lagi lebih dari 2 periode. Tidakkah itu, makanya pertanyaan saya yang pertama tadi itu, tidakkah ini kamu menabrak semangat itu? Nah, itu Bang, lagi-lagi Bang, konteksnya kan jelas beda Bang. Pak Harto, sebelum pun dia yang didorong-dorong oleh Harmoko atau apa itu kan baru di tahun 90-an menuju 97. Tapi sebelum itu sendiri kan dia sudah melakukan tindakan yang represif, membatasi kebebasan pers dan lain-lain. Nah, di era sekarang justru setelah perjuangan reformasi itu kan sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada oknum-oknum yang mungkin TNI Polri misalnya yang masih melakukan represif itu kan langsung viral, langsung ditindak oleh Propam atau POM militer. Jadi tidak mungkin kita kembali 100% dengan era waktu itu, Bang.
Itu yang selalu kami garis bawahi dari Kobar. Tidak mungkin kita kalau dibilang nanti di era Pak Jokowi, andai Pak Jokowi 3 periode, dia akan otoriter. Kami yang bantah pertama, karena sudah jelas beda. Bukan hanya soal figur Pak Jokowi yang tidak mungkin menurut kami seperti itu. Zaman kita pun ya, buktinya kemarin mahasiswa demo, apakah ada tindakan represif yang sangat keras sampai dilarang atau apa? Kan tidak ada. Itulah demokrasi kita yang menurut kami sudah bagus sekarang ini. Nah, yang kami perjuangkan kenapa 3 periode, bukan kami mau menabrak perjuangan reformasi. Kami ingin melihat masa kini dan masa depan, Bang. Bahwa kita ini lagi percepatan pembangunan, bagaimana menuju Indonesia maju. Nah, Pak Jokowi menurut kami figur yang memang punya visi bagaimana membangun Indonesia sentris, bagaimana memiliki sifat melayani kepada masyarakat. Karena dialah pemimpin sipil, Bang. Dia bukan pemimpin militer. Dia pemimpin sipil yang menurut kami tegas. Kami misalnya melihatnya tegas kepada kelompok radikal. Di era beliau berani menindak tegas misalnya ormas-ormas radikal ataupun kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang memang benar-benar untuk membangun untuk semua rakyat Indonesia, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu. Nah, sehingga kami punya harapan ketika 5 tahun lagi beliau bisa menyelesaikan visinya, karena sempat kemarin 2 tahun pandemi Covid, apa yang beliau sudah lakukan itu akan terus bisa dilanjutkan. Perhitungan kita 2029 ganti presiden yang baru, dan kami komitmen di sini bahwa itulah Pak Jokowi harus selesai, tidak lagi kami nanti ada yang bilang nanti Kobar akan minta 4 periode. Tidak, 2029 selesai, masuk presiden yang baru, 29, 15 tahun misalnya dia presiden yang bagus, ya kita sudah sampai 2045, Bang. Dan disitulah kita mencapai 5 negara besar tadi. Nah, kalau di sana kita kemudian akan mengevaluasi lagi, bahwa ternyata kita sudah masuk ke fase kelima, negara maju seperti Amerika Serikat misalnya atau lainnya, kita membatasi lagi 2 periode, ya silakan di masa itu kita bahas bersama, Bang, di parlemen. Tapi kalau sekarang, Bang, ketika memang pemimpinnya bagus, rakyat juga masih berharap, kenapa kita kemudian membatasi aspirasi rakyat? Kecuali zaman dulu, MPR, dikondisikan MPR semua, Bang. Kan jelas, pemilihan presiden saja beda, Bang. Pemilihan presiden di 98 MPR dengan sekarang. Ya kalau memang orang nggak mau Pak Jokowi lagi, ya rakyat bisa aja nggak pilih Pak Jokowi. Dan susah dikondisikan. Nah, jadi menurut saya, tidak bisa kita bandingkan apple to apple, eranya Pak Soeharto dengan Pak Jokowi sekarang. Saya harus mendengarkan apa yang kau bilang, anak muda. Siap, Bang. Meskipun saya tidak terlalu yakin kau menyadari apa risiko dari pikiran-pikiran yang menurut saya pikiran merdeka seorang anak muda. Tapi saya tidak terlalu yakin bahwa semangat reformasi yang sejujurnya semakin digugat sekarang ini itu termaktub di dalam jawabanmu tadi. Tapi saya harus menghormatinya. Oke, saya malah penasaran sebenarnya. Ini tidak murah loh, kemana-mana begini. Dananya dari mana? Ya kita kan urunan, Bang. Artinya seperti saya kan juga sebelumnya juga punya usaha. Dan juga ada aktivitas lain yang istilahnya sekali dayung, Bang. Kita pas lagi ada acara di mana ya sekalian kita kumpul. Nah, kemudian juga kan acara-acara kita kalau Abang lihat jejak digitalnya itu di rumah warga. Kita kumpul sama-sama dengan teman-teman. Kemudian ada teman kita juga yang... Sudah berapa provinsi? Kalau yang di deklarasi, Bang, ya, deklarasi kita kan paling sekitar 100 sampai 150 orang. Itu bukan, berapa provinsi sekarang? Sudah kita di 18 provinsi. Ya. Terus kalau di 40 kota. 40 kota. Termasuk dalam 18 provinsi itu, Bang. Tadi. Makanya saya tanya, uangnya dari mana? Enggak murah loh. Tiket aja mahal sekarang. Lu tahu nggak kenapa sampai saya jarang pulang ke Makassar lagi sejak mulai membaik COVID ini? Ya. Harga tiket pesawat mahal, bro. Memang. Makanya, Bang, yang kalau biasanya kita kalau acara di daerah itu teman-teman di daerah saja. Tapi kalau pas memang kita momennya lagi mau ke sana, makanya, Bang, pas ada kerjaan atau aktivitas lain, ya sekalian kita cocokkan waktunya. Nah, terus acara kita itu kan di rumah warga, kadang di aula-aula yang ada di sekitar rumah warga gitu, Bang. Paling biaya konsumsi 2 juta, 1 juta. Dan biasa di situ justru, Bang, kelihatan bagaimana teman-teman itu sebenarnya punya keinginan bahwa isu ini bisa disuarakan. Ada yang sumbang baju, kebetulan ada teman kita yang bisnis percetakan, Bang, ya. Ada yang nyumbang baliho, dia punya billboard dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita bangun semangat gotong royongnya. Ya kita yang sebagai penggerak utama ini ya memang harus lebih. Berapa orang bukan pengurus ya, ya penggiat dari Kobar ini? Kalau deklarator kita ada 9 orang, Bang. Siapa aja? Ya saya, terus ada namanya Muhammad Huda Prayoga, Muhammad Syarif Hidayatullah, ada Alan Singkali, kemudian ada Saud Marganda, ada teman lagi Arnold
Leonard Panjaitan, dan ada beberapa nama-nama lain Bang, ada sekitar 9 orang. Nah kemudian pengurusnya di ada daerah? Mukhtar Ansori juga. Nah pengurus di daerah ini berbagai macam Bang. Jadi di Sumatera ada, di Sumatera Utara, di Riau, kemudian Mereka punya kantor di setiap daerah? Wah belum ada kantor. Jadi ini masih ya, kita kantor juga belum ada. Jadi memang lebih ke gerakan komunitas ini aja Bang. Kita di rumah warga kumpul, kebetulan rumahnya ada luas halamannya. Kalau Abang lihat nanti jejak digitalnya itu banyak. Itu atau kadang di kafe juga kalau memang nggak ada rumah, di tempat ngopi seperti itu. Dan itu memang gerakannya yang menurut saya sempat tuh di Tempo dikatakan kita biayanya 50 juta per titik. Kata ada sempat disorot di Tempo. Boro-boro 50 juta, 5 juta mungkin nggak sampai gitu Bang. Nggak tahu mungkin yang kalau relawan lain yang memang sudah punya uang Bang. Kalau kita kan memang banyak penggeraknya anak muda. Jadi kita paling biayanya 3 juta, 2 juta, 4 juta dan itu ya kita saling urunan Bang. Ya termasuk dari saya juga termasuk yang ikut urunan. Nah, jadi menurut saya ya ini gerakan yang memang menjadi kumpulan harapan kami. Sekali berkunjung ke daerah terdekat katakanlah, sudah pernah di Lampung? Belum. Belum. Yang paling dekat di mana dulu? Paling dekat di Serang, Tangerang Raya, Bang. Kalau di Serang itu kira-kira berapa biayanya pada saat itu, berapa biayanya? Kalau di Tangerang Raya itu kemarin itu biayanya sekitar 6 juta Bang. 6 juta? Ya. Berapa orang yang hadir? Itu sekitar 150 orang. Jadi kan konsumsi kan yang paling mahal itu dikonsumsi. 6 juta 150 orang, Tangerang? Ya, Tangerang. Yang benar. Iya Bang. Kamu tahu nggak ceritanya itu, keluhannya teman-teman caleg itu kalau mengumpulkan orang di sana itu biayanya nggak segitu loh? Paham Bang, makanya justru itu kita di sini kan bergeraknya makanya Bang semangatnya itu memang semangat kebersamaan Bang. Bukan yang yang paling jauh di mana? Paling jauh Papua belum ada Bang. Kita bikin itu di Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Itu berapa orang yang hadir? Itu yang hadir sekitar 50 orang Bang. 50 orang. Biayanya berapa di sana? Itu kita sekitar 7 jutaan Bang. Tiket pesawatnya? Ditambah tiket pesawat itu sekitar 10 juta lah Bang. Karena saya kesana kan ini. Berapa orang ke sana? Berdua Bang. Berdua ya? Berdua. Model kerjanya seperti apa sih? Sampai di sana, jadi kita Bang sudah kontak orang kan? Berarti kan ada jaringan kan? Ya, kita kan ini teman-teman Bang. Kawan-kawan di daerah ketika kita deklarasi tanggal 18 Februari, mereka membaca deklarasi itu kan pasti komunikasi kita kan berjalan. Kenapa itu ada apa? Ya WhatsApp dan lain-lain kita sampaikan visi kita seperti apa. Ya udah kita juga mau di sini membentuk gerakan. Jadi bukan hanya deklarasi, kadang kita pasang spanduk, kita jalan di pasar Bang, kumpul tanda tangan. Ada mungkin sekarang sudah ada 15 spanduk Bang. Kita kumpulkan isinya mungkin 50 sampai 100 tanda tangan untuk meminta petisi untuk meminta amandemen Undang-Undang Dasar. Meminta amandemen. Amandemen itu kita jalan misalnya kayak teman-teman kemarin di Balige Sumatera Utara, kawasan Toba mereka jalan seperti itu Bang. Nah, kalau kita pas lagi ada agenda ke sana, ya kita datang ke sana. Misalnya pas kebetulan di situ ada aktivitas pekerjaan atau memang kampung halaman kita di sana. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah mereka aja yang jalan sendiri gitu Bang. Beberapa informasi mengatakan kau dapat backup dana dari beberapa orang. Siapa itu Bang? Makanya saya mau konfirmasi. Ya nggak ada Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman ya dicocok-cocokkan kan Bang. Karena gitu, misalnya ada pejabat ini kayak kemarin dibilang jadi dikait-kaitkan yang itu nggak ada sama sekali Bang. Sama sekali nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Luar biasa loh ini. Ya, tapi backup dana maksudnya di sini Bang, maksud Abang dari elit Bang ya. Yeah. Tapi kalau dari teman-teman yang juga pendukung Pak Jokowi, ada yang pengusaha gitu, itu ada. Ada ya? Nggak mungkin saya sendiri Bang, habis juga. Oh iya. Tapi kalau yang katanya elit, ada yang bilang Pak LBP, Pak Bahli, apa semua itu nggak ada. Pengusahanya dari mana? Siapa aja? Teman-teman yang dulu dukung Pak Jokowi juga. Kebetulan saya dari orang Sumatera kan saya Bang, dari Riau, kemudian juga dari Sumut, ada dari ini teman-teman yang di Jatim, kebetulan ada yang dari Jatim asalnya. Mereka minta juga dibantu sama teman-teman jaringan mereka di Jatim. Jadi tetap bukan hanya kita saja Bang, 9 orang. Ada juga yang pengusaha, ada yang memang profesional itu bantu juga Bang. Ya bantunya kan 500, 1 juta kan bantuan juga Bang. Dan memang pengusaha kok bantu 1 juta. Ya, Pelita. Ya ada juga yang di atas itu Bang. Maksudnya nggak yang kita gelondongan dapat bantuan 100 juta, 200, ya nggak seperti itu. Tapi kalau ada nanti yang punya mau bantu juga seperti itu ya kita siap-siap aja, namanya kan biar gerakannya makin besar. Tapi kita nggak fokus ke sana. Pokoknya jangan bantu 100 juta lah. Kalau baru bantu 1 miliar kira-kira gitu. Itu tergantung Abang lah dari podcast ini ke depan kan siapa tahu ada orang-orang yang tergerak kan Bang, yang sepakat. Cuman kami melihat kan Bang kalau misalnya survei terakhir kemarin itu kan yang puas dengan Pak Jokowi 73%.
Tapi kemudian Litbang Kompas mengeluarkan data untuk yang mau mendukung penundaan ataupun perpanjangan jabatan dan 3 periode itu 33%. Itu kalau dikonversi ke orang ini sekitar 70 juta orang, Bang. Padahal menurut kami, Bang, itu indikator pertanyaannya itu belum mengarah kepada menanyakan tentang 3 periode. Nah, karena dari awal memang arahnya itu pertanyaannya untuk menolak 3 periode. Kalau survei itu bisa kemana-mana. Ya. Dan itu temporary. Betul, Bang. Tergantung pada situasi hari itu. Saya tidak terlalu tertarik membahas itu. Tapi saya lebih tertarik bagaimana kemudian pikiran-pikiran kalian ini itu dilakukan gitu. Sudah pernah dipanggil oleh elit? Kalau dipanggil elit belum, Bang. Atau diajak berbicara lah kira-kira gitu. Kalau dipanggil terlalu saya ganti bahasanya. Kalau diajak bicara sih sama elit belum, Bang. Belum. Tapi kalau misalnya di debat-debat seperti itu sudah ada di beberapa media kan, Bang, dengan beberapa elit politik. Kemudian juga ya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang mungkin punya irisan-irisan politik masing-masing, ya ada aja, Bang. Karena kan pertemanan-pertemanan selama ini. Dalam hal itu mereka ada yang melarang, ngapain sih? Ini ada juga, ya sudah silakan aja. Dan berbagai ya kita terima aja, Bang. Yang penting kami tetap dengan isu kami gitu, Bang. Ada, Bang, dari berbagai latar belakang partai politik ada ya? Tapi bukan di elit utamanya tidak, Bang. Sampai kapan kira-kira kalian mengusung ini? Soalnya gini, Pak Jokowi sendiri sudah mengatakan tidak. Dia memilih untuk hanya berakhir sampai 2024 sesuai dengan mandatnya. Partai-partai politik pengusung Pak Jokowi tidak setuju, PDIP, Nasdem gitu ya. 2 partai yang mengusung ini sebelumnya isu ini sudah menyatakan mundur teratur. PAN sudah mencabut berita yang saya baca tadi dan hari ini, dan juga Golkar. Pimpinan DPR, sahabat saya Mas Bambang Susatyo juga mengatakan amandemennya tidak untuk itu, tetapi untuk PPHN-nya. So pintumu yang mau dipakai lagi di mana? Ya tetap pintu kita kan ke MPR, Bang. Nah, tapi hitungan kita tahun ini. Artinya kalau lewat tahun ini ya sudah. Artinya memang aspirasi kita ini belum bisa ditampung. Tapi yang ingin kami tunjukkan, Bang, bahwa banyak rakyat kita itu yang berharap dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, kalaupun memang Pak Jokowi tidak lagi bisa maju, ya kita ingin pesan ini didengar oleh siapapun, termasuk partai politik, termasuk calon-calon presiden berikutnya. Bahwa memang rakyat itu sangat berharap Pak Jokowi itu bisa melanjutkan. Nah, kalaupun tidak Pak Jokowi, ya kami berharap calon presiden berikutnya siapapun itu, ya lanjutkan apa yang menjadi harapan sudah ini. Dilakukan Pak Jokowi. Nah, itu yang sebenarnya apa yang sudah diharapkan ini ya dilanjutkan. Itu sebenarnya pesan utama yang kemudian ingin kami harapkan bisa didengar. Nah, sayangnya kan yang dimainkan sekarang cuman isu dangkalnya. Ini ada brutus lah, ada begini dan macam-macam. Bukan melihat esensinya, Bang. Bahwa esensinya itu substansinya kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat ingin kita lanjutkan. Baik oleh Pak Jokowi sendiri atau siapapun yang bisa meneruskannya. Nah, itu sebenarnya pesan utamanya. Makanya, Bang, tagline kita kan 2024 setia bersama Pak Jokowi. Artinya ya Pak Jokowi pun akhirnya tidak mau lagi maju, tapi yang kita harapkan ya kepemimpinan beliau itu yang kemudian bisa dilanjutkan, Bang. Itu sebenarnya esensi utamanya, Bang. Mantap. Siap, Bang. Luar biasa anak muda ini. Sahat, makasih ya. Siap, Bang, makasih, Bang. Ya, selamat berjuang dengan teman-teman. Ya, kita terus berkobar-kobar, Bang. Saya mengundangmu karena semangat podcast saya ini adalah tempat orang berbicara. Siap, Bang. Ya kan? Apalagi kamu ini anak muda betul gitu ya. Masuk ITB tahun 2006, selesainya tahun berapa? 2012, Bang. 2012. Usia masih 33, Bang. Tapi kemudian melakukan seperti ini, menurut saya harus mengapresiasi anak muda. Saya membayangkan diriku dulu seperti muda, ya mirip-mirip kamu inilah. Memang, Bang, terakhir, Bang, memang ini bukan pilihan yang mudah, Bang. Mengambil keputusan kami sama-sama kita bergerak untuk isu ini, itu memang bukan keputusan yang mudah. Tapi apa yang kami harapkan itu, kami bukan mengkultuskan Pak Jokowi. Tapi bagaimana menyuarakan harapan yang banyak ini, Bang. Itu yang saya maksud. Jadi menurut saya enjoy kalau berhadapan dengan anak muda seperti kamu ini yang berani menyatakan sikap. Tidakkah itu sebenarnya yang kita harapkan, kenapa sampai reformasi harus hadir, kekuatan civil society semakin kuat gitu ya. Soal kemudian apakah idemu itu masuk akal, logik atau tidak ya kita perdebatkan. Siap. Saya mendebatmu dari tadi soal itu.
Ada beberapa yang saya setujui, ada yang tidak, ya kan? Dan menurut saya itu sah-sah saja. Iya, betul, Bang. Masa kemudian gara-gara kamu saya tidak setuju sama kamu, kemudian saya gebukin kamu sampai babak belur, kan gitu ya? Sepakat, Bang. Nggak harus kan gitu ya? Betul. Kira-kira begitulah anak muda ya? Betul, Bang. Kita sepakat, Bang. Artinya ya saling menghargai pendapat selama tetap tidak mengganggu ketertiban begitu. Makasih ya Sahat ya. Terima kasih banyak, Bang, untuk kesempatannya, Bang. Pemirsa, itu tadi seperti yang podcast saya ini tempat semua orang berbicara. Saya mengundang seorang anak muda untuk mendengarkan apa yang sedang dia lakukannya. Kita boleh setuju. Boleh juga tidak setuju. Tidak apa-apa, itu sah. Selama kita masih mengakui bahwa negeri milik kita bersama, demokrasi ini masih menjadi pondasi bagi kita bernegara. Terima kasih.